Halo penikmat film dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian? Sebelum masuk ke pembahasan filmnya, Bang Alam mau bertanya. Siapa yang belum mempunyai kekasih? Atau siapa yang dulunya disayang tiba-tiba saja di ghosting? Atau siapa yang menemukan cinta sejatinya, namun orang yang dicintai malah membencinya? Atau siapa orang yang ingin meminta maaf walau tak pernah tahu kesalahannya? Itu semua yang saya sendiri alami. Dan khusus di hari ini, Bang Alam mau mengulik sisi percintaan Peter Parker dengan MJ di Spider-Man Far From Home. Berharap bisa seperti kedua pasangan ini, untuk kita semua yang senasib, yuk simak. Film diawali 8 bulan setelah peristiwa Blip berlangsung. Nick Fury dan Maria Hill tiba di sebuah desa kecil di Meksiko, untuk menyelidiki ancaman makhluk misterius yang menghancurkan desa di sana. Kemudian mereka bertemu dengan seseorang dan disertai makhluk seperti Sandman datang dari belakang mereka. Orang asing tersebut lalu menyerang monster Sandman itu. Adegan berikutnya kita diajak melihat foto para pahlawan yang gugur dan pensiun dalam perang melawan Thanos sebelumnya. Foto-foto tersebut berada di dalam acara yang disiarkan oleh sekolah Midtown Technical High School. Dan di acara tersebut kita juga dijelaskan mengenai istilah blip yang kebalikan dari istilah snap. Orang-orang yang terkena snap muncul kembali setelah menghilang selama 5 tahun. Mereka yang menghilang tidak mengalami pertumbuhan secara fisik, dan menyebabkan mereka yang menghilang berbeda usia 5 tahun lebih dengan orang yang seumuran mereka sebelumnya. Kemudian kita diperkenalkan tokoh utama di film kali ini, Peter Benjamin Parker, berusia 16 tahun. Di tengah acara kelasnya yang ingin mengadakan liburan musim panas ke Eropa, Peter merencanakan sesuatu dan disampaikan kepada sahabatnya yang bernama Ned Leeds. Perihal Peter Parker yang sekarang sedang dikandung asmara dengan gadis yang bernama Michelle Jones, atau yang biasa disebut MJ. Rencana Peter adalah untuk bisa duduk sebelahan di pesawat dengan MJ, menggunakan adaptor ganda untuk menonton bersama, kemudian membeli kalung di Venesia, dan menyatakan cinta di Menara Eiffel. Ned kemudian memberitahu Parker bahwa langkah selanjutnya dari rencananya adalah tidak melakukan semua itu. Don't forget step 7. Step 7. Don't do any of that. Ned mengatakan bahwa bujang dari Amerika seperti mereka akan sangat dicintai oleh gadis-gadis Eropa. Europeans love Americans. Namun Peter Parker bersikeras bahwa hatinya hanya untuk MJ seorang. Di malam harinya, Spider-Man menghadiri acara penampungan tunawisma yang diselenggarakan oleh Bibi May. Di sini, Peter merasa curiga terhadap hubungan Happy Hogan dengan Bibi May yang terlihat tidak biasa. Happy lalu mengalihkan kecurigaan Peter dengan mengatakan bahwa Nick Fury berusaha menghubungi Peter. Namun horornya, coba kita bayangkan. Pimpinan dari organisasi S.H.I.E.L.D., ketua dari organisasi mata-mata dunia. Panggilan teleponnya terus ditolak oleh bocah 16 tahun. Di saat sesi tanya-jawab, Peter Parker ditanya oleh banyak wartawan tentang segala hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai superhero. Peter Parker merasa tidak siap untuk hal itu. Dia masih menganggap bahwa dirinya masih sebatas superhero antar kecamatan. Kemudian Spider-Man kabur ke suatu tempat yang sepi. Tak lama dari itu dirinya memandang foto Iron Man, dan merasa bahwa dia belum siap untuk menjadi superhero seperti Iron Man. Tampak di keesokan hari Peter lagi-lagi mengabaikan telepon dari sang pimpinan S.H.I.E.L.D. Nick Fury. Peter Parker merasa bahwa ada hal yang lebih penting dari itu. Yaitu liburan musim panasnya bersama teman-temannya. Bibi May tiba-tiba datang, dan langsung melempar pisang ke wajah Peter. Bibi May mengira bahwa Peter dapat menghindarinya dengan naluri Spider-Man, yang Bibi May sebut Peter tinggal. Bibi May juga mengingatkan untuk membawa kostum Spider-Man di saat liburan, namun Peter Parker kali ini sengaja untuk tak membawanya. Di dalam pesawat Peter Parker meminta bantuan Ned perihal dirinya yang ingin duduk bersebelahan dengan MJ. Ditambah kini sekarang Peter mendapat saingan dari Brad David untuk memperebutkan hatinya MJ. Rencana mereka gagal total setelah alasan alergi parfum yang diutarakan Ned. Membuat guru Roger Harrington mengambil langkah cepat yang salah. Sang guru malah menentukan ulang posisi duduk mereka, lebih buruknya kini MJ bersebelahan dengan Brad. Sepanjang perjalanan Peter terus mengawasi MJ dan Brad dari kejauhan. Dan setelah tiba di Venesia, Peter terkejut menemukan Ned dan Betty, sekarang menjalin hubungan, sontak membuat Peter bertanya perihal rencana Ned yang ingin membujang di Eropa.
Whatever happened to being an American bachelor in Europe? Peter. Ned menjawab bahwa itu hanyalah rencana seorang anak kecil yang sudah tumbuh dewasa. Babe? Coming, babe. Dan di saat security clearance, Peter kembali terkejut dengan isi tasnya yang terdapat kostum Spider-Man, dengan di atasnya terdapat catatan dari Bibi May. Merasa khawatir jati dirinya terungkap oleh para petugas. Please no. Selama di film ini kita diperlihatkan gambar, poster, atau lukisan dari seorang Tony Stark dengan baju besinya. Mereka pun tiba dan langsung menikmati keindahan dari kota yang dibangun di atas air, kota Venesia. Dan Peter masih saja kalah bersaing dengan Brad. Dia lalu memutuskan membeli sebuah kalung hitam dahlia di salah satu toko souvenir. Setelah dari toko, Peter dikejutkan oleh MJ yang kebetulan berpapasan. Beberapa detik sebelum Peter ingin memulai kisah romantisnya, monster besar muncul dari dalam air. Peter lalu bergegas dengan web shooternya untuk bertempur melawan monster air tersebut. Namun synthetic webbingnya tidak berfungsi menghadapi monster itu. Tak berselang lama Peter dibantu seseorang yang berpakaian seperti Dr. Strange, yang kita lihat di awal film. Singkat cerita, seseorang misterius itu mampu bertarung sengit melawan monster air sendirian. Dan pada akhirnya orang tersebut dapat mengalahkan sang monster air, kemudian pergi begitu saja terbang menjauh. Di malam hari mereka menonton berita tentang peristiwa tersebut. Peter menelpon Bibi May untuk melaporkan kabar dirinya yang baik-baik saja, yang kebetulan menambah daftar panjang tentang kecurigaannya terkait hubungan Happy dan Bibi May. Setelah panggilan telepon berakhir, Peter lalu mendengar teman-temannya menjuluki Mysterio untuk pahlawan baru yang mereka jumpai tadi siang. Di saat Ned berada di kamar Peter, dirinya sontak dibius tak sadarkan diri oleh Nick Fury. You're a very difficult person to contact. Dengan kondisi muak terhadap Spider-Man yang selalu menolak panggilan telepon darinya. High school kid is dodging my call. Fury lalu membawa Peter ke markas sementara mereka. Saat berkendara, Fury memberikan kacamata Tony Stark yang memang diwariskan untuk penerusnya, yaitu Peter Parker sang Spider-Man. Di sana Peter bertemu dengan Mysterio, yang memperkenalkan diri sebagai Quentin Beck. Dan langsung menjelaskan kepada Peter bahwa dia berasal dari Bumi 833, sedangkan bumi yang kita tempati diberi nama Bumi 616. Spider-Man langsung takjub dengan keberadaan multi semesta, dia sangat antusias mendengar hal tersebut. About an eternal inflation system and how does that even work with all the quantum? Dan terlihat di sini, Peter Parker sudah seperti mentornya, sang Iron Man, yang dikutuk karena kecerdasan. Mysterio menjelaskan terkait bumi tempatnya berasal sudah dihancurkan oleh para monster yang disebut elemental. Sudah 3 elemental yang ditaklukkan Mysterio, dan tersisa elemental api yang akan muncul di kota Praha. Kemudian Fury menugaskan Peter untuk ikut dengan mereka ke Praha. Dengan berbagai alasan, Peter mencoba menolak ajakan Fury. Peter Parker menjelaskan bahwa semua teman-temannya pasti akan mengetahui sosok sebenarnya Spider-Man, jika tiba-tiba saja dirinya menghilang dan Spider-Man muncul di Eropa. Semuanya akan masuk akal untuk menuduh bahwa Peter Parker lah sang Spider-Man. Kemudian tanpa berdebat satu kata pun Fury setuju kepadanya, yang membuat Peter mendadak bingung. Kemudian Fury menyuruh agen Dimitri untuk mengantarkan Peter Parker kembali ke hotel. Bye, ma'am. Yeah. Diinfokan oleh guru mereka bahwa tur akan dialihkan menuju kota Praha. Good news. We're going to Prague. Huh? Tak lama dari itu, Peter Parker mengetahui kenyataan bahwa Nick Fury membajak tur keliling Eropa mereka. Nick Fury just hijacked our summer vacation. Saat di dalam bus, Peter Parker mencoba kacamata pemberian dari Tony Stark dengan ditambahkan catatan bertuliskan, "Untuk Tony Stark berikutnya, aku percaya padamu." Kacamata tersebut berisi program kecerdasan buatan yang bernama IDET. Singkatan dari Even Dead, AMT Hero. Yang dapat mengatur sistem pertahanan udara dan memiliki akses ke jaringan telekomunikasi di seluruh dunia. Peter mampu melihat secara instan tentang aktivitas para pengguna handphone di dalam bus. Di saat itu Peter mampu membaca pesan yang terdapat di handphone MJ, namun dirinya mengurungkan niatnya karena itu tidaklah sopan, pikir Peter. Di sekitar pegunungan Alpen mereka transit sebentar, Peter lalu ditugaskan Dimitri untuk menuju ke sebuah ruangan. Peter lalu bertemu seorang agen wanita yang bertugas untuk menyerahkan baju penyamaran Peter. Tujuannya untuk membantu Peter menyembunyikan identitas, sebagai pengganti dari kostum Spider-Man.
Ketika hendak mencoba baju tempur barunya, Brad tak sengaja datang di saat Peter yang sedang membuka celananya. Kemudian Brad memfoto adegan tersebut, dan berniat menginfokan ke MJ, disertai pengakuan Brad yang juga ternyata menyukai MJ. Tur dilanjutkan dengan kegelisahan Peter Parker yang terus melihat ke belakang. Lalu Peter meminta bantuan Idet untuk mentargetkan penghapusan foto dirinya di handphone Brad. Dengan suara kebisingan dari peserta tur, Idet salah menangkap maksud dari Peter. Idet malah melepaskan drone pembunuh untuk Brad David. Akses Stark Industries Combat Drone diaktifkan, meluncur dari salah satu satelit Stark Industry. Drone tersebut menuju ke arah rombongan tur. Dengan waktu yang sempit, Peter mengalihkan semua orang dan langsung menembak jatuh drone tersebut. Di balik peristiwa itu, Peter pada akhirnya sukses menghapus jejak digital foto dirinya di handphone Brad. Begitu sampai di Praha, mereka terkejut dengan penginapan yang super mewah. Tidak seperti hotel sebelumnya saat di Italia. Kemudian di markas sementara dari S.H.I.E.L.D., Fury memarahi Peter karena hampir saja membunuh temannya Brad dengan mengirim drone pembunuh. You called a drone strike on your own school tour bus? Sesudah itu Peter termenung di atas salah satu gedung. Mysterio datang untuk menghiburnya. Peter lalu mengungkapkan bahwa dirinya tidak egois karena menginginkan kehidupan normal. Dan betapa sulitnya melakukan hal yang benar. Elemental api pada akhirnya muncul. Ned dan Betty terjebak di salah satu kursi kincir ria di dekat pertempuran. Monster itu meraung ke arah kerumunan, kemudian Mysterio datang membantu Spider-Man yang menggunakan kostum penyamaran. Spider-Man lalu terkejut melihat Ned dan Betty yang kini terjebak di kincir ria. Mereka juga memanggil Peter dengan sebutan Night Monkey. Peter yang mencoba menyelamatkan temannya, secara tak sengaja menarik salah satu benda asing yang kemudian terlempar jauh ke belakang. Benda itu lalu ditemukan oleh MJ yang terjebak di dekat pertempuran. Spider-Man bahu-membahu dengan Mysterio menghadapi gempuran monster api tersebut. Di saat terdesak, Mysterio mencoba usaha terakhir dengan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menyerang elemental api. Serangan tersebut sukses menghancurkan elemental api. Spider-Man juga dengan sukses menyelamatkan Betty dan Ned. Nick Fury lalu mengajak Mysterio bergabung dengan Avengers, dan membuat janji untuk bertemu di Berlin. Kemudian Nick Fury turut mengajak Spider-Man, namun Nick Fury meyakini bahwa Peter Parker tak akan mau untuk ikut bersamanya ke Berlin. Satu hal yang Fury garis bawahi, bahwa Tony Stark telah salah dalam memilih pewaris sang Iron Man. Mendengar hal itu, Peter Parker seperti setuju perkataan Fury. Dan di sebuah kafe Peter berbicara banyak hal kepada Mysterio. Peter merasa dirinya belum pantas untuk menjadi seorang anggota Avengers. Peter juga menyerahkan Idet ke Mysterio, sebagai bentuk pernyataan bahwa seseorang yang tepat menjadi penerus Tony Stark adalah Mysterio. Mysterio dengan terpaksa menerima kacamata itu. Peter Parker kemudian pergi meninggalkannya. Tak lama Peter pergi, seisi ruangan mendadak berubah. Kafe tersebut merupakan ciptaan hasil gambar holografik yang ditampilkan menggunakan beberapa drone. Beberapa orang di sana bersuka cita mendapatkan Idet, kacamata dengan kecerdasan buatan yang memiliki akses pertahanan terhebat milik Tony Stark. Rupanya Quentin Beck aka Mysterio adalah mantan karyawan Tony Stark yang merasa disakiti hatinya oleh Tony. Dan semua orang di sana adalah barisan sakit hati yang pernah bekerja untuk Stark Industry. Mereka membuat cerita dongeng dan menciptakan realita tipuan dengan drone bersenjata yang mereka pakai untuk membentuk para monster elemental. Membuat semua pertempuran Mysterio terasa sangat nyata. Tujuan mereka mendapatkan Idet adalah untuk membuat Mysterio menjadi pahlawan terhebat di bumi. Tentunya dengan kacamata Idet, mereka kini dapat membentuk level bencana tingkat Avengers. Dengan terlihat menjadi yang terhebat, mereka bermaksud memanipulasi sistem pertahanan semua negara untuk meraup banyak pemasukan. Di tempat terpisah, Peter Parker terkejut mendengar acara liburannya harus diakhiri. Dikarenakan setiap kota yang mereka kunjungi selalu ada monster elemental di sekitar mereka. Dan mengingat hari itu adalah hari liburan terakhir mereka, Peter berusaha memberanikan diri untuk mengajak MJ jalan-jalan. Tentunya dengan niat untuk mengutarakan perasaannya. Belum sempat Peter Parker mengutarakan akan jalan-jalan kemana, MJ langsung setuju sebelum Peter mengakhiri kalimatnya. Yes. Di saat jalan-jalan tampak mereka malu-malu untuk saling bergandengan tangan, sungguh sangat romantis.
Dan menurut berbagai referensi, MJ sebenarnya juga sudah jatuh cinta terhadap Peter. Terasa sekali sejak film Spider-Man Homecoming, MJ selalu memperhatikan Peter Parker. Mereka sangat gugup untuk mengutarakan cinta mereka. MJ terpaksa berbohong kepada Peter bahwa dia mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man. MJ, I'm Spider-Man. Peter lalu terkaget dan berusaha mengalihkan fakta tersebut. Obrolan mereka terdistrak oleh benda yang ditemukan oleh MJ jatuh di tengah mereka. Benda tersebut menampilkan bentuk visual holografik monster elemental. Benda yang ditemukan MJ di saat Peter dan Mysterio bertempur melawan elemental api. Peter Parker langsung menyadari bahwa Mysterio selama ini menipu semua orang, dengan teknologi yang mampu menciptakan ilusi menjadi terlihat nyata. Dengan cepat Spider-Man mengaku ke MJ bahwa dia adalah sang Spider-Man. Gantian MJ yang terkaget mengetahui fakta tersebut. I am Spider-Man. Mereka kemudian bergegas kembali ke hotel. Tampak bersamaan Mysterio dan tim tengah membuat simulasi rencana jahat berikutnya. Di sana mereka menemukan fakta bahwa mereka kehilangan satu drone yang dibawa MJ dan Peter. Mysterio sangat marah dan bahkan hendak menembak rekan-rekannya. Merasa dia sudah menguasai IDET, sistem pertahanan terbaik, Mysterio kini bersikap keras kepada rekan-rekannya. Mysterio lalu bergegas untuk membuat rencana menjebak dan membunuh Spider-Man. Di saat tiba di hotel, Peter dan MJ bergegas memikirkan langkah untuk menghentikan Mysterio. Kemudian tanpa sengaja Ned datang ke kamar Peter, dan sedikit bingung dengan keberadaan MJ yang terlihat sudah sejak tadi berada di dalam kamar Peter. Setelah itu Peter memutuskan untuk memakai kostum Night Monkey untuk pergi ke Berlin, lokasi di mana Fury mengajak Mysterio untuk bergabung dengan Avengers. Singkat cerita setelah tiba di Berlin Night Monkey bertemu dengan Fury di jalan. Dan Fury mencegah Peter menjelaskan masalahnya sampai tiba di markas Avengers di Berlin. Di dalam ruangan Peter menjelaskan semuanya, namun tiba-tiba Peter merasakan Mysterio berada di dekat mereka melalui Peter tinggal. Tak lama seluruh bangunan berubah menjadi gedung kosong, Fury tiba-tiba saja tertembak dan langsung tersungkur. Peter Parker kemudian terjebak dalam proyeksi holografik yang tak ada habisnya, sampai di mana Peter kebingungan untuk membedakan sesuatu yang nyata atau ilusi. Spider-Man lalu bertempur dengan Mysterio yang tentu saja itu adalah ilusi. Saat Mysterio terus bermain dengan pikiran Spider-Man, ilusi itu terputus oleh Fury yang menembak Mysterio dari belakang. Mysterio lalu terkepung oleh sejumlah pasukan, lalu Fury bertanya kepada Peter siapa saja orang yang mengetahui kebenaran Mysterio. Untuk menjaga keselamatan rekannya dari anak buah Mysterio yang masih berkeliaran di luar sana, Peter Parker lalu memberitahu Fury. Dan rupanya itu masih kelanjutan dari presentasi holografik Mysterio. Peter panik disertai mengambil langkah mundur dengan frustasi, dan membuatnya tertabrak oleh kereta. Mysterio dengan yakin berhasil membunuh Spider-Man, dan melanjutkan rencana untuk membunuh teman-teman Peter. Dengan bantuan IDET Mysterio merubah perjalanan tur teman-teman Peter menuju London. Dan Spider-Man, ternyata masih selamat disertai dirinya masuk ke dalam gerbong kereta, kemudian pingsan akibat pertempuran melawan Mysterio. Spider-Man mendapatkan kelelahan mental serta fisik. Kemudian Peter tiba-tiba terbangun di dalam penjara yang dipenuhi oleh para fans sepak bola timnas Belanda. Mengetahui dirinya berada di Belanda, Peter terkejut dan langsung berusaha keluar dari penjara tersebut. Dengan terpincang-pincang, Peter meminjam telepon warga sekitar untuk menghubungi Happy. Tak berselang lama sebuah jet mendarat tepat di tengah kebun tulip. Dengan trauma ilusi yang dideritanya, Peter menghentikan langkah Happy untuk mendekati dirinya dan bertanya sesuatu yang hanya mereka berdua yang tahu. Happy lalu menjelaskan tentang Peter yang pernah secara tak sengaja menyewa film dewasa di tahun 2016. Peter lalu memeluk Happy dengan perasaan yang teramat sedih. Di dalam pesawat, mereka berdua mengungkapkan sangat merindukan sosok Tony Stark. Sambil mengobati Peter Parker yang sangat frustasi menghadapi kenyataan. Happy mencoba memberikan sedikit motivasi untuk Peter. Sahabat hidup Tony Stark itu lalu berkata kamu bukan Iron Man. Hidup Tony sangat kacau, dia meragukan semua perbuatannya, menduga-duga semua yang ingin dia lakukan. Satu-satunya hal yang dia lakukan dan tidak menduga-duga adalah memilih Peter Parker menjadi penerusnya. Seketika mental superhero Peter Parker kembali muncul dengan kata-kata Happy. Kemudian mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan teman-teman Peter.
Dengan melihat status dari temannya, Peter mengetahui mereka semua berada di London. Happy lalu mengamati Peter Parker dari jauh. Happy merasa seakan dirinya tengah bernostalgia dengan Tony Stark. What? Nothing. Dan jika kalian mengingat adegan awal dari film Iron Man pertama, You take care of the suit, I'll take care of the music. kalian pasti akan mendengar lagu yang sama, lagu yang menandakan bahwa dimulailah sosok penerus Iron Man yang sesungguhnya. Oh, I love Led Zeppelin! Dengan bantuan Idet, Mysterio melepaskan banyak drone milik Stark untuk menjalankan aksinya, dan membuat teman-teman sekelas Peter terjebak di atas Tower Bridge. Kejadian menjadi kacau akibat ilusi dari drone Mysterio yang menciptakan Elemental Fusion, monster gabungan dari semua elemental sebelumnya. Mysterio kali ini tidak main-main, dia bahkan rela mengorbankan nyawa banyak orang demi tujuannya tercapai. Tak lama berselang, Spider-Man melompat dari jet, berskydive untuk langsung masuk ke dalam Elemental Fusion. Betapa terkejutnya Spider-Man dengan semua hal yang dilihat. Spider-Man langsung bergegas merusak formasi drone Mysterio dengan jaringnya. Usaha sang Spider-Man sukses, namun segerombolan drone masih menanti Spider-Man yang aksinya kini diketahui oleh Mysterio. Sementara di sisi lain, Happy yang mencoba menolong teman sekelas Parker tidak dapat berbuat banyak setelah jet miliknya diledakkan oleh drone Mysterio. Mereka lalu lari mencari perlindungan ke Royal Crown Jewels. Sampai di sana mereka terus tersudut masuk ke dalam ruang penyimpanan. Di saat bersamaan Spider-Man masih disibukkan oleh segerombolan drone yang terus menyerang. Dengan keterbatasan waktu dan kehabisan sintetik jaringnya, Spider-Man mencoba meniru pose Captain America saat pertempuran terakhir melawan Thanos. Spider-Man pada akhirnya berhasil tepat waktu menangkap Mysterio untuk menghentikan drone yang mengejar Happy dan temannya. Di saat Spider-Man lengah, Mysterio membalikkan keadaan, kembali lagi Mysterio membuat ilusi untuk menyerang Spider-Man. Dan kali ini Spider-Man menutup matanya kemudian bertarung dengan bantuan insting laba-labanya. Mysterio tertembak akibat berada di zona serangan. Namun lagi-lagi, itu hanyalah ilusi yang sekarang dapat dengan mudah Spider-Man mengetahuinya. Kemudian Speedy langsung bergegas memerintahkan Idet untuk memulangkan kembali semua drone, dan Peter juga menggunakan Idet untuk melihat kondisi Mysterio yang benar-benar telah tewas. Selepas pertarungan, Peter dan MJ berdua bertemu di Tower Bridge dengan kondisi Parker yang sudah terluka cukup parah. MJ lantas menunjukkan kalung hitam Dahlia yang sudah rusak, kalung yang dititipkan Parker pada Happy sebelumnya. Saat itu, mereka pun saling mengakui perasaan masing-masing, daan. Pada akhirnya cinta mereka berhasil bersatu. Selang beberapa waktu, lagi-lagi, diperlihatkan bahwa Peter dan MJ saling berpegangan tangan dengan wajah malu-malu, dan sekarang mereka resmi berpacaran. Betty dan Ned menghampiri Peter. Kemudian Peter mengajak mereka melakukan double date, tapi dengan berat hati Betty dan Ned mengatakan bersamaan bahwa mereka sudah putus. Peter sangat terkejut mengetahui fakta barusan. Adegan mengharukan terjadi ketika Peter berpelukan dengan Bibi May seolah sudah pergi begitu lama. It's time for the truth to be out there. Kemudian Peter berkata bahwa sudah muak dengan segala kebohongan dan mempertanyakan apakah Bibi May dan Happy berkencan. Happy mengiyakan, namun tidak dengan pendapat Bibi May. Are you dating? Yes. Saat terjadi debat kecil itu, Peter memilih pergi dengan dalih sudah memiliki kencan sendiri dengan pacarnya. Beberapa hari setelahnya, Peter tampak beraksi di tengah kota dan mengambil beberapa selfie dan membuat orang-orang terkesima. Kemudian mengajak MJ bergelantungan. Dan film pun tamat. Film ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh terlalu mudah percaya pada seseorang hanya karena mereka terlihat baik. Bisa jadi orang-orang yang kelihatan baik malah berniat menusuk kita diam-diam. Jadi kita semua kudu hati-hati ya, jangan sampai mau terperangkap sama omongan-omongan manis yang ternyata pahit. Akhir kata Bang Alam pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan alur film selanjutnya. See you guys!